Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Geseng. Selamat malam untuk kalian semua yang sedang mendengarkan dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari segala hal buruk yang terlihat maupun yang tak terlihat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa di pinggiran Jawa Tengah, tentang sebuah hutan jati angker yang menyimpan rahasia pesugihan dan perjanjian gelap yang berujung penyesalan. Kisah ini bukan sekedar cerita biasa, melainkan pengingat bahwa setiap pilihan dalam hidup selalu memiliki konsekuensi. Jadi siapkan diri kalian, dengarkan dengan tenang, dan pastikan kalian tidak sendirian jika mudah merasa takut. Karena cerita ini akan membawa kita masuk ke dalam gelapnya pesugihan hutan jati. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, tepatnya tidak jauh dari kawasan hutan jati milik perhutani yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, berdirilah sebuah hutan tua yang oleh warga disebut sebagai hutan jati angker. Hutan itu berbeda dari hutan lain, karena pohon-pohon jatinya tumbuh sangat besar, batangnya hitam kecoklatan, kulitnya kasar dan retak-retak seperti menyimpan usia ratusan tahun. Jika siang hari, orang masih berani melintas di jalan setapak yang membelah pinggir hutan untuk mencari rumput atau kayu bakar, maka saat matahari mulai condong ke barat, suasananya berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, angin berembus pelan namun seperti membawa bisikan-bisikan halus, dan burung-burung yang tadinya ramai tiba-tiba diam, seolah enggan bersuara. Banyak warga percaya bahwa di dalam hutan itu ada penunggunya, makhluk tak kasat mata yang sudah lebih dulu menghuni tempat tersebut jauh sebelum desa berdiri. Cerita tentang hutan itu sudah turun-temurun. Konon dahulu pernah ada seorang pencari kayu yang tersesat selama 3 hari, padahal ia merasa hanya berjalan berputar-putar di tempat yang sama. Dan ketika ditemukan, tubuhnya lemas dengan tatapan kosong seperti melihat sesuatu yang tak mampu ia ceritakan. Ada pula kisah tentang suara tangisan perempuan yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon dari arah pohon jati paling besar di tengah hutan, pohon yang batangnya berlubang besar seperti mulut menganga. Warga menamai pohon itu sebagai pohon lawang karena dipercaya sebagai pintu menuju alam lain. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuhnya. Namun meski cerita menyeramkan itu sering dibicarakan di warung kopi atau saat ronda malam, tetap saja ada orang-orang yang diam-diam menyimpan keinginan tersembunyi ketika mendengar satu hal lain tentang hutan tersebut, yaitu tentang pesugihan. Bisik-bisik tentang pesugihan di hutan jati angker bukan hal baru. Sudah lama terdengar kabar bahwa siapapun yang berani membuat perjanjian dengan penunggu hutan akan mendapatkan kekayaan mendadak. Syaratnya hanya satu, memberikan tumbal yang sangat berharga. Tidak pernah ada bukti jelas, namun warga sering mengaitkan kisah itu dengan beberapa orang desa yang tiba-tiba kaya tanpa penjelasan masuk akal. Salah satunya adalah seorang mantan buruh serabutan yang dalam waktu singkat bisa membangun rumah besar dan membeli sawah luas, tetapi hidupnya berakhir tragis karena seluruh keluarganya meninggal dalam waktu berdekatan akibat kejadian-kejadian aneh yang sulit diterima akal sehat. Cerita-cerita seperti itulah yang membuat hutan jati angker tetap hidup dalam ketakutan sekaligus rasa penasaran. Setiap malam, terutama ketika bulan purnama menggantung pucat di langit, bayangan pohon-pohon jati tampak seperti sosok-sosok tinggi kurus yang berdiri diam mengawasi desa. Kadang terdengar suara kayu berderit padahal tak ada penebang di sana, kadang pula anjing-anjing kampung melolong panjang menghadap ke arah hutan seolah melihat sesuatu yang tak terlihat manusia. Anak-anak dilarang keras bermain terlalu dekat dengan batas hutan, bahkan orang tua sering mengingatkan, jangan macam-macam dengan hutan itu, bukan tempat sembarangan. Meski demikian, roda kehidupan tetap berjalan. Desa itu hidup dari pertanian dan perdagangan kecil-kecilan. Salah satu warganya bernama Rukman, pria berusia sekitar 40 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kayu. Ia membeli kayu dari pengepul lalu menjualnya kembali ke kota. Hidupnya sebenarnya sederhana, namun beberapa tahun terakhir keadaan ekonominya semakin sulit. Harga kayu turun, pembeli sepi, sementara kebutuhan rumah tangga terus naik. Istrinya Sulastri sering terlihat murung memikirkan uang sekolah anak-anak mereka yang semakin besar. Rukman sendiri sebenarnya bukan orang yang percaya tahayul secara berlebihan, tetapi tekanan hidup membuat pikirannya sering kacau. Setiap kali melewati jalan pinggir hutan untuk mengantar kayu, ia merasakan hawa aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Pernah suatu sore ketika matahari hampir tenggelam, ia berhenti sejenak karena merasa mendengar namanya dipanggil pelan dari arah dalam hutan. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya deretan batang jati yang berdiri sunyi. Ia mencoba mengusir perasaan itu, menganggapnya hanya halusinasi karena lelah bekerja.
Namun kejadian-kejadian kecil seperti itu terus berulang. Pada malam tertentu, angin dari arah hutan membawa aroma tanah basah bercampur bau seperti kayu terbakar, padahal tak ada kebakaran di sekitar sana. Beberapa warga mulai membicarakan lagi tentang aktivitas tak biasa di dalam hutan. Ada yang mengaku melihat cahaya redup seperti obor bergerak perlahan di antara pepohonan saat tengah malam. Suasana desa yang biasanya tenang pun perlahan diselimuti kecemasan. Tak seorang pun tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi awal dari peristiwa besar yang mengguncang desa itu. Hutan Jati Angker seolah sedang menunggu seseorang, menunggu jiwa yang rapuh dan putus asa untuk datang menawarkan diri. Dan tanpa disadari, langkah Rukman semakin hari semakin dekat dengan keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak beberapa bulan terakhir, kehidupan Rukman terasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Setiap pagi, ia tetap berangkat membawa pick-up tuanya untuk mengantar kayu ke kota. Namun, hasil yang ia terima tak pernah cukup menutup semua kebutuhan rumah tangga. Harga kayu turun drastis, karena banyak pembeli beralih ke bahan bangunan lain yang lebih murah. Sementara biaya sekolah kedua anaknya terus meningkat. Tagihan listrik menunggak, cicilan motor hampir jatuh tempo, dan utang pada pengepul kayu semakin menumpuk. Istrinya, Sulastri, sebenarnya perempuan yang sabar. Namun tekanan ekonomi membuatnya sering termenung di dapur memandangi beras di dalam kaleng yang semakin menipis. Beberapa kali ia mencoba membantu dengan berjualan gorengan di depan rumah, tetapi hasilnya tak seberapa. Rukman merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga perlahan runtuh. Ia mulai jarang berbicara, lebih sering duduk sendirian di teras rumah saat malam tiba, menatap gelapnya arah hutan Jati Angker yang terlihat samar dari kejauhan. Setiap kali angin malam berhembus dari arah hutan, hatinya terasa tak tenang, seperti ada sesuatu yang memanggil dalam diam. Suatu sore di warung kopi dekat pertigaan desa, Rukman duduk bersama beberapa warga lain. Obrolan mereka awalnya biasa saja, membahas harga pupuk dan kabar panen yang gagal. Namun percakapan berubah ketika seorang lelaki tua yang jarang terlihat di desa tiba-tiba ikut duduk di bangku kosong dekat Rukman. Wajahnya keriput, matanya tajam namun redup. Pakaiannya sederhana tapi bersih. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, namun ia berbicara seolah mengenal banyak hal tentang desa itu. Lelaki tua itu menatap Rukman cukup lama sebelum berkata pelan, bahwa tidak semua kekayaan harus dicari dengan kerja keras. Ada jalan lain yang lebih cepat asalkan berani membayar harganya. Suasana warung mendadak hening. Beberapa orang tertawa kecil, menganggap ucapan itu hanya gurauan orang tua aneh. Tetapi Rukman justru merasa kata-kata itu seperti ditujukan langsung kepadanya. Lelaki itu kemudian menyebut tentang hutan Jati Angker, tentang pohon besar di tengah hutan yang menjadi tempat berjanjian sejak dulu. Ia mengatakan bahwa banyak orang datang dengan tangan kosong dan pulang membawa keberuntungan besar. Namun ia juga mengingatkan bahwa apapun yang diminta pasti akan diganti dengan sesuatu yang sama berharganya. Jantung Rukman berdegup lebih cepat. Ia ingin menolak mendengar, namun pikirannya yang penuh beban justru terus memutar kemungkinan-kemungkinan. Setelah lelaki tua itu pergi tanpa pamit, Rukman merasa seperti kehilangan kesempatan jika tak mencari tahu lebih jauh. Malamnya ia sulit tidur. Ia memandangi wajah anak-anaknya yang terlelap, lalu teringat tagihan yang harus dibayar minggu depan. Dalam kepalanya terjadi pergulatan antara logika dan keputusasaan. Ia tahu cerita pesugihan di hutan bukan hal baru. Ia juga tahu risikonya tak main-main. Tetapi rasa takut akan kemiskinan mulai terasa lebih besar daripada rasa takut pada hal gaib. Hari-hari berikutnya keadaan semakin memburuk. Salah satu pemborong membatalkan pesanan besar secara mendadak, sehingga Rukman harus menanggung kerugian cukup besar. Motor tuanya mogok di tengah jalan saat hendak mengantar kayu, sehingga ia harus mendorongnya cukup jauh sambil menahan malu karena dilihat banyak orang. Malam itu Sulastri tak mampu lagi menahan tangisnya ketika membicarakan biaya sekolah yang belum terbayar. Rukman merasa dadanya sesak, seperti dihimpit beban yang tak terlihat. Saat itulah bayangan tentang ucapan lelaki tua di warung kembali muncul dengan jelas. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah satu-satunya jalan keluar. Beberapa kali ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya cerita kosong. Namun setiap kali ia melewati batas desa menuju jalan yang berdekatan dengan hutan, ada dorongan aneh yang membuatnya memperlambat kendaraan dan menatap ke arah pepohonan jati yang berdiri sunyi. Seolah hutan itu mengetahui isi hatinya dan menunggu keputusan yang akan ia ambil. Rukman mulai sering melamun, bahkan saat berbicara dengan orang lain pikirannya terasa melayang. Ia tak lagi sepenuhnya hadir dalam keseharian. Dalam diam, benih niat mulai tumbuh di hatinya. Ia belum berani mengakuinya, bahkan kepada dirinya sendiri, tetapi keputusasaan telah membuka celah. Dan di tempat lain, jauh di dalam hutan Jati Angker, angin malam berhembus.
Keputusan itu akhirnya datang pada malam yang sunyi, ketika langit tampak lebih gelap dari biasanya, dan angin berembus pelan, membawa aroma tanah lembab dari arah hutan jati angkar. Rukman tidak mengatakan apapun kepada Sulastri. Ia hanya berpura-pura pamit untuk mengantar kayu ke desa sebelah, padahal pick-up tuanya tetap terparkir di halaman. Setelah memastikan anak-anaknya tertidur lelap dan lampu rumah dimatikan, ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju hutan dengan jantung berdegup keras. Setiap langkah terasa berat, namun pikirannya terus mendorongnya maju, mengingatkan pada utang, pada wajah istrinya yang lelah, pada masa depan anak-anaknya yang terancam putus sekolah. Ketika melewati batas desa, suara jangkrik terdengar semakin jelas. Namun anehnya, semakin dekat ke dalam hutan, suara itu justru menghilang satu persatu, hingga menyisakan kesunyian yang menekan telinga. Bulan tertutup awan tipis, sehingga cahaya yang turun hanya samar. Cukup untuk melihat bayangan batang-batang jati menjulang, seperti tiang raksasa yang tak berujung. Rukman menelan ludah, tangannya gemetar, namun ia terus berjalan menuju satu tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita, pohon lawang. Pohon jati terbesar di tengah hutan yang batangnya berlubang besar, menyerupai pintu gelap. Semakin dekat, hawa di sekitarnya terasa berubah. Udara menjadi dingin menusuk tulang, meski ia mengenakan jaket tebal. Angin yang tadinya pelan tiba-tiba berhenti sama sekali, membuat dedaunan diam tak bergerak. Di hadapan pohon itu, Rukman berhenti. Lubang besar di batangnya tampak seperti mulut yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Ia teringat ucapan lelaki tua di warung, bahwa kekayaan bisa datang dalam semalam, asalkan berani membayar harga yang diminta. Dengan napas tersengal ia berlutut di tanah yang terasa lembab, lalu berbisik pelan memanggil apapun yang bersemayam di tempat itu. Awalnya tak terjadi apa-apa, hanya kesunyian yang membuat telinganya berdenging. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara kayu berderit panjang, seolah batang pohon itu bergerak. Angin mendadak berputar mengelilinginya, membawa debu dan daun kering beterbangan. Dari dalam lubang pohon muncul bayangan hitam pekat yang perlahan membentuk sosok tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah. Rukman ingin berlari, namun kakinya terasa kaku seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Sosok itu tidak sepenuhnya jelas, hanya siluet gelap dengan 2 titik merah samar di balik rambut kusutnya. Suaranya terdengar berat dan bergema tanpa membuka mulut, langsung masuk ke dalam kepala Rukman, seperti bisikan yang menggetarkan pikiran. Sosok itu menanyakan tujuan kedatangannya, dan dengan suara gemetar Rukman mengakui bahwa ia ingin kekayaan, ingin hidupnya berubah, ingin terbebas dari utang dan kemiskinan. Hutan seakan mendengar pengakuan itu, karena tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan dari kejauhan, seperti pohon-pohon saling berbisik. Sosok tersebut kemudian mengatakan bahwa apa yang diminta bisa diberikan, bahkan lebih dari yang dibayangkan. Namun sebagai gantinya harus ada tumbal, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Kata-kata itu membuat dada Rukman sesak. Ia sempat terdiam, pikirannya dipenuhi bayangan wajah anak-anak dan istrinya. Namun bayangan tentang hidup miskin dan hina kembali menghantam lebih keras. Sosok itu seakan membaca keraguannya dan memperlihatkan gambaran dalam pikirannya tentang rumah besar, kendaraan baru, usaha yang berkembang pesat. Semua tampak nyata dan menggiurkan. Rukman merasa seperti berada di antara 2 jurang. Satu jurang kemiskinan yang sudah ia rasakan setiap hari, dan satu jurang gelap yang belum ia ketahui kedalamannya. Dalam tekanan dan ketakutan yang bercampur ambisi, ia akhirnya mengangguk pelan, menerima syarat yang diajukan, tanpa benar-benar berani menyebut nama siapa yang akan menjadi tumbal. Sosok itu tertawa pelan, suara tawanya seperti gesekan kayu kering yang patah, lalu angin kembali berputar lebih kencang, sebelum mendadak berhenti. Dalam sekejap, sosok hitam itu lenyap, masuk kembali ke dalam lubang pohon, menyisakan bau tanah basah yang lebih kuat dari sebelumnya. Rukman tersungkur ke tanah dengan napas tersengal, merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk, namun ia tahu itu bukan mimpi. Di telinganya masih terngiang satu kalimat terakhir yang menggema, bahwa perjanjian telah disepakati dan waktu pembayaran akan segera tiba. Dengan tubuh lemas ia bangkit dan berjalan pulang, tanpa berani menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan, hutan tetap sunyi, namun ia merasa diikuti, seolah bayangannya sendiri bergerak sedikit terlambat dari langkahnya. Ketika sampai di rumah, ayam jantan mulai berkokok menandakan fajar hampir tiba. Ia masuk perlahan dan mendapati keluarganya masih tertidur tenang, tidak menyadari bahwa malam itu telah terjadi sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya.
Rukman duduk di lantai ruang tamu dengan pikiran kosong, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa ia bisa mengendalikan keadaan, bahwa mungkin tumbal itu tidak akan benar-benar diambil. Namun jauh di dalam hutan jati angker, angin kembali berembus pelan melewati pohon lawang, seolah menandai bahwa satu perjanjian baru telah terikat, dan tak ada jalan. Sejak malam perjanjian di bawah pohon lawang itu, kehidupan Rukman berubah dengan cara yang sulit dipercaya, bahkan oleh dirinya sendiri. Awalnya perubahan itu tampak kecil dan seolah kebetulan biasa, namun semakin hari, semuanya terasa seperti rangkaian peristiwa yang tersusun rapi. 2 hari setelah ia masuk ke hutan jati angker, seorang pemborong besar dari kota tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pria itu mengatakan bahwa ia mendapatkan rekomendasi nama Rukman dari seseorang yang tak ia kenal. Padahal selama ini usaha Rukman tergolong kecil dan jarang mendapat proyek besar. Pemborong itu memesan kayu dalam jumlah banyak, dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pasaran. Rukman hampir tak percaya saat menerima uang muka yang nilainya cukup untuk melunasi sebagian besar utangnya. Tangannya gemetar ketika menghitung lembaran uang itu, sementara di sudut pikirannya terngiang kembali suara berat dari dalam hutan yang menjanjikan kekayaan. Ia mencoba menepis bayangan tersebut dan meyakinkan diri bahwa ini hanyalah rejeki biasa yang datang di saat tepat. Namun keajaiban tak berhenti di situ. Dalam minggu yang sama, beberapa pelanggan lama yang sebelumnya berhenti membeli kayu darinya mendadak kembali dengan pesanan besar. Bahkan kayu-kayu lama yang menumpuk di gudang dan sulit terjual, tiba-tiba laku tanpa tawar-menawar berarti. Uang mengalir deras seperti keran yang dibuka lebar. Rukman mulai mampu membayar semua cicilan yang sempat menunggak, bahkan ia membeli motor baru untuk menggantikan kendaraan lamanya yang sering mogok. Sulastri yang awalnya heran berubah menjadi senang, karena beban hidup mereka terasa jauh lebih ringan. Rumah kecil mereka direnovasi sedikit demi sedikit, atap yang bocor diganti, dinding dicat ulang, dan halaman dirapikan. Tetangga mulai membicarakan perubahan mendadak itu. Ada yang ikut senang, namun tak sedikit yang berbisik-bisik mempertanyakan bagaimana mungkin usaha kecil seperti milik Rukman bisa berkembang begitu cepat dalam waktu singkat. Rukman sendiri berusaha tampil biasa saja, tetapi jauh di dalam hatinya ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Setiap kali menerima uang dalam jumlah besar, ia merasakan dingin merambat di punggungnya, seperti ada mata yang mengawasi dari tempat jauh. Pada malam hari, ketika semua orang tertidur, ia sering terbangun karena mendengar suara seperti gesekan kayu dari arah luar rumah. Suara itu mengingatkannya pada derit batang jati di hutan saat perjanjian terjadi. Pernah suatu malam ia bangun dan melihat bayangan gelap berdiri di sudut ruang tamu, tinggi dan diam tanpa wajah jelas. Ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu hilang seketika, meninggalkan aroma tanah basah yang sama seperti di sekitar pohon lawang. Rukman mulai sulit tidur, matanya sering terlihat sembab dan wajahnya semakin pucat meski tubuhnya tampak sehat. Ia tak berani menceritakan hal itu kepada Sulastri karena takut membuat keluarganya cemas. Sementara itu, usaha kayunya semakin berkembang pesat hingga ia mampu menyewa gudang lebih besar dan mempekerjakan beberapa karyawan. Orang-orang desa mulai memandangnya dengan kagum, bahkan ada yang meminta saran bagaimana caranya meraih kesuksesan secepat itu. Rukman hanya tersenyum tipis tanpa jawaban jelas. Dalam hatinya ia tahu ada harga yang belum dibayar dan janji yang belum ditepati. Suara bisikan kadang terdengar samar saat angin malam berembus dari arah hutan, seperti mengingatkan bahwa semua kemudahan itu bukanlah pemberian cuma-cuma. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin tumbal yang dimaksud tidak benar-benar harus diambil, mungkin ada cara lain untuk menebusnya. Namun setiap kali ia mengingat tatapan 2 titik merah di balik rambut panjang sosok hitam itu, perasaannya langsung dicekam ketakutan. Kekayaan yang datang mendadak memang mengubah hidupnya secara lahiriah, tetapi secara batin ia merasa semakin terjerat dalam sesuatu yang tak terlihat. Dan di tengah kegembiraan keluarganya yang menikmati hidup lebih baik, Rukman mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu terasa tipis dan rapuh, seperti kaca yang bisa pecah kapan saja saat waktu penagihan benar-benar tiba. Kekayaan yang datang begitu cepat ternyata tidak membawa ketenangan bagi Rukman. Justru sebaliknya, sejak usahanya semakin maju, suasana rumahnya perlahan berubah menjadi tidak nyaman. Awalnya hanya hal-hal kecil yang dianggap kebetulan, seperti lampu ruang tamu yang sering berkedip sendiri meski sudah diganti baru, atau pintu dapur yang tiba-tiba terbuka padahal tidak ada angin. Sulastri beberapa kali mengeluh mendengar suara langkah kaki di atap saat tengah malam, tetapi ketika Rukman memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Rukman sendiri semakin sering terbangun tepat pukul 12 malam dengan dada sesak dan keringat dingin mengalir di pelipisnya, seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat memandangi wajahnya saat ia tidur. Namun ia memilih diam karena tidak ingin mengaitkan semua kejadian itu dengan perjanjian di hutan jati angker.
Meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan sekadar kebetulan. Suatu sore yang mendung, anak bungsunya, Ardi, pulang sekolah dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Sulastri mengira hanya kecapekan biasa, tetapi menjelang malam panas Ardi naik drastis hingga tubuhnya menggigil. Rukman segera membawanya ke puskesmas. Dokter mengatakan hanya demam biasa dan memberi obat penurun panas. Namun anehnya, suhu tubuh Ardi tidak turun sama sekali, bahkan semakin tinggi setiap kali jarum jam mendekati tengah malam. Tepat pukul 12, Ardi tiba-tiba menjerit keras sambil menunjuk ke arah jendela kamar. Matanya membelalak ketakutan seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ia berteriak bahwa ada orang tinggi berambut panjang berdiri di luar memanggil namanya. Sulastri yang panik langsung membuka jendela dan menyalakan lampu luar rumah, tetapi halaman tampak kosong, hanya diterangi cahaya redup. Rukman berdiri kaku di sudut kamar, tubuhnya terasa lemas karena bayangan sosok di bawah pohon lawang langsung muncul jelas di pikirannya. Malam itu Ardi terus meracau dan menyebut-nyebut suara yang memanggilnya dari hutan. Keesokan harinya mereka membawa Ardi ke rumah sakit di kota. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada penyakit serius, namun kondisi anak itu semakin memburuk tanpa penjelasan medis yang pasti. Dokter pun terlihat bingung karena secara fisik semua organ Ardi normal, tetapi panasnya tidak turun dan ia sering berteriak ketakutan ketika malam tiba. Sulastri mulai merasa ada yang tidak beres dan bertanya pada Rukman apakah ia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hal gaib. Namun Rukman membantah dengan suara bergetar. Ia tidak sanggup mengakui bahwa mungkin inilah awal penagihan yang dijanjikan. Malam ketiga menjadi puncaknya. Hujan turun deras disertai angin kencang yang membuat pepohonan di sekitar rumah bergoyang keras. Listrik padam beberapa kali, suasana semakin mencekam. Ardi yang terbaring lemah tiba-tiba membuka mata dan tersenyum aneh sebelum kembali menjerit seolah ada yang menariknya. Tubuhnya menegang beberapa detik lalu terkulai tak bergerak. Sulastri berteriak histeris memanggil nama anaknya, sementara Rukman hanya bisa berdiri dengan lutut gemetar dan napas tercekat. Ketika dokter menyatakan Ardi telah meninggal tanpa sebab yang jelas, dunia Rukman seakan runtuh dalam satu hentakan. Ia ingin menjerit, ingin memutar waktu kembali, tetapi yang terdengar di telinganya justru gema suara berat dari dalam hutan yang mengatakan bahwa perjanjian telah dimulai. Pemakaman Ardi berlangsung dalam suasana duka yang dalam. Warga desa datang memberi belasungkawa, namun tak sedikit yang berbisik tentang kejanggalan kematian itu. Beberapa orang tua desa bahkan saling pandang dengan tatapan penuh arti ketika mengingat perubahan mendadak dalam kehidupan Rukman. Sejak hari itu, rumah besar yang baru direnovasi terasa lebih dingin dan sunyi. Sulastri sering menangis di kamar, menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal menjaga anaknya. Rukman diliputi rasa bersalah yang begitu besar hingga sulit bernapas setiap kali melihat mainan Ardi yang masih tersimpan rapi. Namun di tengah kesedihan itu, bisnisnya justru semakin berkembang tanpa hambatan sedikit pun. Pesanan kayu terus berdatangan, uang terus mengalir, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memastikan ia tetap berada di puncak keberuntungan. Kontras antara kesuksesan dan kehilangan itu membuat batinnya terpecah. Ia mulai menyadari bahwa kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya bukanlah musibah biasa, melainkan bagian dari harga yang harus dibayar. Setiap kali angin malam berembus dari arah hutan jati angker, ia merasa seperti mendengar suara tangisan Ardi bercampur dengan tawa pelan yang menyeramkan. Sejak kepergian Ardi, suasana rumah Rukman tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Kesedihan yang menggantung di setiap sudut ruangan perlahan berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Pada siang hari, rumah itu tampak biasa saja. Aktivitas berjalan normal, para pekerja keluar masuk gudang kayu, dan suara kendaraan terdengar silih berganti. Namun ketika malam tiba dan langit mulai gelap, hawa di dalam rumah terasa berbeda. Lebih dingin dan berat, seolah udara dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Sulastri mulai sering mendengar suara tangisan lirih dari kamar Ardi, padahal kamar itu sudah dikunci rapat dan tidak pernah lagi dipakai. Awalnya ia mengira hanya perasaannya yang masih diliputi duka, tetapi suara itu terdengar begitu jelas, terutama menjelang tengah malam. Rukman yang mencoba bersikap tenang pun akhirnya ikut mendengar suara tersebut, seperti anak kecil memanggil ibunya dengan nada lemah dan putus asa. Setiap kali suara itu muncul, lampu di lorong rumah berkedip-kedip dan angin dingin mengalir dari arah jendela meski semua tertutup rapat. Rukman semakin yakin bahwa ini bukan sekadar gangguan perasaan. Ia tahu sesuatu dari hutan jati angker telah mengikuti dirinya pulang. Beberapa kali ia melihat bayangan tinggi berdiri di dekat pagar rumah saat ia pulang larut malam. Sosok itu hanya diam tanpa bergerak lalu menghilang ketika ia mencoba mendekat. Bau tanah basah yang khas dari dalam hutan juga sering tercium di ruang tamu tanpa sebab. Sulastri mulai jatuh sakit karena tekanan batin, tubuhnya lemas dan wajahnya pucat setiap hari. Ia sering mimpi buruk didatangi sosok hitam berambut panjang yang berdiri di ujung ranjang sambil berbisik bahwa satu jiwa tidak pernah cukup. Rukman semakin tertekan karena kalimat itu sama persis dengan suara yang ia dengar saat perjanjian dibuat. Ia mencoba mencari bantuan ke seorang kiai di desa sebelah tanpa berani menceritakan semuanya, hanya mengatakan bahwa rumahnya sering diganggu. Kiai itu memberi air doa dan menyarankan agar memperbanyak ibadah.
Namun ketika air itu dipercikan di sudut rumah, terdengar suara desisan pelan, seperti sesuatu yang marah. Malam berikutnya gangguan justru semakin menjadi-jadi. Pintu dapur terbuka keras dengan sendirinya, piring jatuh tanpa disentuh, dan suara langkah berat terdengar jelas di atap, seolah ada seseorang berjalan mondar-mandir. Sulastri yang ketakutan memohon pada Rukman untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia merasa semua ini ada hubungannya dengan perubahan hidup mereka yang terlalu cepat. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Rukman akhirnya mengakui tentang perjanjian di bawah pohon lawang dan janji yang ia buat dalam keputusasaan. Sulastri terdiam beberapa saat sebelum menangis histeris, merasa dikhianati dan takut akan keselamatan anak mereka yang tersisa. Sejak pengakuan itu, suasana rumah semakin mencekam. Seolah makhluk dari hutan tahu bahwa rahasianya telah terbongkar, gangguan berubah menjadi teror nyata. Suatu malam listrik padam total di seluruh desa, kecuali di rumah Rukman yang lampunya justru menyala sangat terang, lalu redup sendiri. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara tawa berat menggema dari arah belakang rumah. Rukman memberanikan diri keluar membawa senter, namun di halaman belakang ia hanya menemukan tanah yang tampak seperti baru saja digali, meski sebelumnya permukaannya rata. Angin berputar kencang hanya di sekitar rumahnya, sementara pepohonan lain di kejauhan tetap diam. Rukman mulai menyadari bahwa satu tumbal mungkin belum cukup untuk memuaskan perjanjian tersebut. Setiap malam ia dilanda rasa bersalah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu, pikirannya dipenuhi bayangan kehilangan berikutnya. Sulastri tak lagi berani tidur sendirian, dan selalu menggenggam tangan Rukman dengan erat setiap kali terdengar suara aneh. Rumah yang dulu menjadi simbol keberhasilan, kini terasa seperti penjara yang menyimpan ancaman di setiap sudut. Kekayaan yang terus bertambah, justru menjadi pengingat bahwa harga yang harus dibayar belum selesai. Dan jauh di dalam hutan jati angker, di bawah pohon lawang yang tua dan gelap, angin malam berembus pelan, membawa bisikan samar, seolah menghitung waktu menuju penagihan berikutnya. Setelah pengakuan Rukman tentang perjanjian di bawah pohon lawang, kehidupan rumah tangga mereka tidak lagi diselimuti sekadar ketakutan, melainkan rasa saling curiga dan penyesalan yang dalam. Sulastri tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah mengambil keputusan sebesar itu tanpa melibatkannya, apalagi keputusan yang mempertaruhkan nyawa keluarga sendiri. Setiap kali ia memandang wajah Rukman, yang terlintas di benaknya bukan lagi sosok kepala keluarga yang berjuang, melainkan seseorang yang membuka pintu bagi malapetaka. Namun di sisi lain, ia juga melihat penderitaan dan rasa bersalah yang jelas terpancar dari mata suaminya. Rukman menjadi lebih pendiam dari sebelumnya, sering duduk termenung memandangi halaman belakang rumah yang beberapa kali terlihat seperti tanahnya bergeser sendiri saat malam hari. Hubungan mereka yang dulu hangat kini terasa rapuh, penuh ketegangan yang sulit diurai. Di tengah suasana itu, kejadian-kejadian aneh justru semakin sering muncul, seolah mempertegas bahwa rahasia tersebut tidak bisa lagi disembunyikan. Suatu sore ketika matahari hampir terbenam, seorang tetangga datang dengan wajah gelisah dan mengatakan bahwa ia melihat bayangan tinggi berdiri di dekat jendela kamar Ardi yang kosong. Tetangga itu mengira ada pencuri, tetapi ketika ia memanggil warga lain untuk mengecek, bayangan tersebut menghilang tanpa jejak. Kabar itu cepat menyebar ke beberapa orang di desa, membuat bisik-bisik semakin ramai. Ada yang mulai mengaitkan kematian Ardi dengan cerita lama tentang pesugihan di hutan Jati Angker, apalagi perubahan ekonomi Rukman terlalu mencolok untuk diabaikan. Rukman merasa seolah seluruh desa mulai menatapnya dengan cara berbeda. Ia mencoba tetap menjalankan usaha seperti biasa, tetapi konsentrasinya mudah buyar karena bayangan hitam itu sering muncul di sudut matanya, bahkan saat siang hari. Pernah ketika ia sedang menghitung uang di gudang, ia mendengar suara anak kecil tertawa pelan di antara tumpukan kayu. Saat ia menoleh, hanya ada bayangan gelap yang melintas cepat di balik pintu. Ia terjatuh terduduk dengan jantung berdebar kencang, menyadari bahwa gangguan itu kini tak mengenal waktu. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Sulastri beberapa kali kerasukan mimpi buruk hingga berteriak menyebut nama Ardi dan memohon agar sesuatu tidak mengambil anak mereka yang tersisa. Dalam mimpinya, ia melihat pohon lawang terbuka lebar seperti pintu raksasa, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang meraih ke segala arah. Rukman yang terbangun oleh jeritan istrinya merasa nafasnya tercekat, karena mimpi itu sangat mirip dengan gambaran yang pernah ia lihat saat membuat perjanjian. Ia mulai merasa bahwa sosok dari hutan tidak hanya menagih, tetapi juga menikmati ketakutan yang tumbuh di rumahnya. Suatu malam, tepat ketika jam menunjukkan pukul 12, terdengar ketukan keras di pintu depan sebanyak 3 kali. Ketukan itu terdengar berat dan berirama, tidak tergesa namun tegas. Rukman memberanikan diri membuka pintu meski Sulastri melarangnya. Di luar tidak ada siapa-siapa, hanya angin dingin yang langsung menerpa wajahnya.
Namun di depan pintu tergeletak sepotong kain hitam yang sama seperti yang ia lihat di bawah pohon lawang saat perjanjian dibuat. Tangannya gemetar ketika memungut kain itu, dan saat ia menoleh ke arah hutan di kejauhan, ia merasa melihat 2 titik merah menyala di antara pepohonan. Ia tersadar bahwa perjanjian itu bukan sekadar kesepakatan satu kali, melainkan ikatan yang terus mengikat dan mengawasi. Keesokan harinya, salah satu pekerja gudang mendadak mengalami kecelakaan aneh ketika kayu besar jatuh tepat di sampingnya tanpa sebab jelas. Pekerja itu bersumpah melihat bayangan hitam mendorong tumpukan kayu sebelum semuanya roboh. Kejadian itu membuat beberapa karyawan memilih berhenti karena takut. Usaha yang sedang naik daun mulai terasa diwarnai keganjilan yang sulit dijelaskan secara logika. Rukman semakin terpojok, karena bukan hanya keluarganya yang terdampak, tetapi orang lain juga mulai merasakan akibatnya. Ia mencoba kembali ke hutan pada siang hari untuk memastikan semuanya hanya ilusi. Namun ketika mendekati batas pepohonan, tubuhnya mendadak terasa berat dan kepalanya pusing, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menolaknya. Ia tidak sanggup melangkah lebih jauh, dan akhirnya kembali dengan perasaan hancur. Rahasia yang selama ini ia simpan telah menjelma menjadi beban nyata yang tak bisa lagi dipendam. Kini bukan hanya dirinya dan Sulastri yang tahu, tetapi seluruh desa mulai mencium kejanggalan. Dan semakin banyak orang mengetahui, semakin terasa bahwa sosok dari hutan jati angker tidak menyukai perhatian tersebut. Angin malam kembali berembus, membawa suara bisikan yang makin jelas terdengar, mengingatkan bahwa janji belum sepenuhnya lunas, dan waktu penagihan berikutnya semakin dekat. Setelah berbagai teror yang terjadi di rumah dan gudang kayunya, Rukman hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap hari ia dihantui rasa cemas bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Sulastri pun semakin terlihat rapuh. Tubuhnya kurus karena sulit makan dan tidur. Matanya sering sembab akibat tangis yang ditahannya diam-diam. Mereka mencoba bertahan demi anak sulung mereka, Rina, yang kini menjadi satu-satunya cahaya di rumah itu. Namun justru karena itulah rasa takut semakin besar, karena keduanya sadar bahwa perjanjian di bawah pohon lawang mungkin belum selesai. Suatu sore ketika langit tampak kelabu dan angin berembus lebih dingin dari biasanya, Sulastri pergi ke belakang rumah untuk mengambil air di sumur tua yang sebenarnya sudah jarang dipakai sejak mereka memasang pompa listrik. Rukman sedang berada di gudang, sehingga tidak menyadari istrinya keluar sendirian. Tak lama kemudian terdengar suara benda berat terjatuh, disusul teriakan singkat yang langsung terputus. Rina yang berada di dalam rumah berlari keluar dan mendapati tutup sumur terbuka dan ember tergeletak di tanah. Ia menjerit memanggil ayahnya. Warga berdatangan membantu mengangkat tubuh Sulastri dari dalam sumur. Tubuhnya masih hangat, namun tidak bergerak. Wajahnya pucat dengan ekspresi seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum jatuh. Semua orang heran karena sumur itu memiliki penutup kayu tebal yang biasanya sulit digeser, apalagi oleh satu orang. Beberapa tetangga bersumpah melihat bayangan hitam melintas cepat di halaman sebelum kejadian, namun tidak ada yang berani memastikan apa yang mereka lihat. Rukman terduduk lemas ketika melihat istrinya terbujur kaku. Hatinya seperti diremas kuat karena ia tahu dalam diam ia telah menandatangani kemungkinan ini sejak malam perjanjian itu. Di tengah tangis dan keramaian warga, ia merasakan angin dingin berembus dari arah hutan, meski sore belum sepenuhnya gelap. Seolah ada yang menyaksikan dan memastikan bahwa satu lagi janji telah ditunaikan. Pemakaman Sulastri berlangsung dalam suasana yang lebih sunyi dibandingkan saat Ardi meninggal. Kini bisik-bisik warga tidak lagi samar, beberapa mulai terang-terangan mengaitkan kematian beruntun itu dengan pesugihan. Ada yang mengatakan bahwa kekayaan Rukman adalah hasil perjanjian gelap. Ada pula yang mengingatkan bahwa hutan jati angker memang tidak pernah memberi tanpa mengambil lebih banyak. Rukman tidak membantah ataupun membela diri. Ia hanya berdiri menatap tanah merah yang menimbun makam istrinya dengan perasaan hancur dan kosong. Rumah besar yang dulu menjadi kebanggaannya kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi kenangan pahit. Rina yang masih remaja menjadi semakin pendiam. Ia sering menutup diri di kamar dan menolak berbicara panjang dengan ayahnya. Rukman merasa kehilangan segalanya meski uangnya terus bertambah. Anehnya, setelah kematian Sulastri, usaha kayunya justru mencapai puncak kejayaan. Ia mendapat proyek besar pembangunan gedung dari kota dan keuntungan yang masuk jauh melampaui sebelumnya. Hal itu membuat hatinya semakin perih karena jelas terlihat pola yang tak bisa diabaikan. Setiap kehilangan besar selalu diikuti lonjakan rezeki yang tak masuk akal. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Rukman sering melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di dekat sumur tua. Gaunnya basah dan rambutnya menutupi wajah, mirip dengan bayangan terakhir Sulastri saat diangkat dari dalam sumur. Ketika
ketika ia mendekat, sosok itu menghilang dan hanya menyisakan bau tanah basah bercampur air sumur yang amis. Suara bisikan yang dulu hanya terdengar samar, kini semakin jelas, mengucapkan kalimat pendek bahwa janji hampir lunas, namun belum sepenuhnya selesai. Rukman mulai menyadari bahwa perjanjian itu bukan sekedar tentang jumlah tumbal, melainkan tentang kehancuran perlahan yang merampas semua kebahagiaan satu persatu. Ia mencoba mendatangi kembali hutan jati angker pada suatu malam dengan tekad untuk mengakhiri semuanya. Namun ketika sampai di tepi hutan, tubuhnya mendadak lemas dan pandangannya berkunang-kunang. Dari kejauhan ia melihat pohon lawang seperti bergerak pelan tertiup angin, meski pepohonan lain diam tak bergoyang. Terdengar tawa rendah menggema di antara batang-batang jati tua. Rukman tersadar bahwa ia telah masuk terlalu dalam dan tak ada jalan mudah untuk membatalkan perjanjian tersebut. Kini dua orang yang paling ia cintai telah tiada dan ia hanya tinggal bersama bayangan kesalahan yang terus menghantui. Tumbal kedua telah diambil dan hutan jati angker seakan semakin kuat cengkramannya atas hidup Rukman. Sepeninggal Sulastri, rumah besar itu berubah menjadi tempat yang sunyi dan menekan, seolah setiap dinding menyimpan gema tangisan yang tak pernah benar-benar hilang. Rukman kini hanya tinggal bersama Rina, namun hubungan ayah dan anak itu terasa seperti dua orang asing yang terjebak dalam bangunan yang sama. Rina semakin tertutup, jarang berbicara, dan lebih sering mengunci diri di kamar. Tatapannya kepada Rukman bukan lagi penuh hormat seperti dulu, melainkan bercampur takut dan kecewa. Rukman memahami semua itu, namun ia tak tahu bagaimana memperbaikinya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Ardi dan Sulastri, pada tawa yang dulu memenuhi ruang tamu, pada obrolan sederhana saat makan malam. Semua kini tergantikan oleh keheningan yang menyakitkan. Di luar, usahanya justru mencapai masa paling gemilang. Gudang kayu diperluas, pekerja bertambah lagi, meski beberapa masih merasa enggan bekerja terlalu lama di sana karena sering mendengar suara aneh ketika senja turun. Uang masuk tanpa henti, rekeningnya terus bertambah, bahkan ia ditawari kerjasama oleh pengusaha besar dari kota. Namun setiap lembar uang yang ia pegang terasa berat seperti membawa noda yang tak terlihat. Rukman mulai sulit membedakan antara kenyataan dan bayangan. Ia sering melihat Ardi berlari kecil di halaman saat senja, padahal ketika didekati hanya angin yang menyapu rumput. Ia juga kerap mendengar suara Sulastri memanggilnya dari dapur, tetapi saat ia masuk, hanya ada kompor yang mati dan panci kosong. Gangguan itu bukan lagi sesekali, melainkan hampir setiap hari, seolah rumah itu telah menjadi perpanjangan dari hutan jati angker. Malam hari menjadi waktu yang paling ia takuti. Tepat pukul 12, suara ketukan 3 kali kembali terdengar di pintu depan, pola yang sama seperti sebelumnya. Kali ini bukan hanya ketukan, tetapi juga suara langkah berat mengitari rumah. Rukman pernah memberanikan diri membuka pintu sambil berteriak menantang siapapun yang mengganggu, namun yang ia lihat hanyalah bayangan tinggi berdiri di ujung halaman dengan 2 titik merah menyala di tempat wajah seharusnya berada. Sosok itu tidak mendekat, hanya berdiri diam seperti menikmati ketakutan yang terpancar dari tubuh Rukman. Sejak saat itu, kewarasannya mulai terkikis perlahan. Ia jarang tidur, matanya cekung dan wajahnya semakin pucat. Rina beberapa kali memergokinya berbicara sendiri di ruang tamu pada tengah malam, seolah sedang bernegosiasi dengan seseorang yang tak terlihat. Rukman merasa suara dari hutan kini benar-benar tinggal di dalam kepalanya, berbisik bahwa semua ini adalah harga yang telah ia setujui. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri secara terbuka, menatap cermin dan berkata bahwa ia pembunuh keluarganya sendiri. Suatu malam ia berjalan tanpa tujuan menuju hutan jati angker. Kakinya melangkah cepat seolah dipanggil. Rina yang menyadari ayahnya keluar, diam-diam mencoba mengejar, namun kehilangan jejak di jalan setapak. Di dalam hutan, Rukman berteriak memanggil sosok yang dulu memberinya janji. Ia memohon agar semua dihentikan, agar sisa hidupnya saja yang diambil, bukan keluarganya. Angin berputar kencang mengelilinginya, daun-daun kering berterbangan, dan dari balik pohon lawang terdengar tawa berat yang sama seperti malam perjanjian itu. Sosok hitam muncul perlahan, lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjangnya tergerai menutup wajah pucat yang tak sepenuhnya manusia. Suara itu mengatakan bahwa perjanjian telah berjalan sesuai kesepakatan dan tidak ada yang bisa dibatalkan. Rukman tersungkur menangis, memukul tanah dengan tangan kosong hingga berdarah. Ia sadar bahwa kekayaan yang ia kejar justru telah mengosongkan hidupnya. Ketika ia kembali ke rumah menjelang fajar, tubuhnya lemah dan pikirannya semakin kacau. Rina yang ketakutan memeluknya sambil menangis, namun Rukman hanya menatap kosong ke arah hutan yang tampak samar di kejauhan.
Sejak malam itu ia sering tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Warga desa mulai yakin bahwa kewarasannya telah terganggu. Beberapa mengatakan bahwa ia sedang dikejar dosa, yang lain percaya bahwa makhluk dari hutan jati angker belum selesai menagih. Rukman kini hidup dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung, menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Dan di setiap hembusan angin malam yang datang dari arah pepohonan jati tua, ia mendengar bisikan yang semakin jelas bahwa akhir dari semua ini sudah semakin dekat. Keadaan Rukman semakin hari semakin tidak terkendali setelah malam ia kembali dari hutan jati angker dengan tubuh penuh lumpur dan tangan berdarah. Rina yang menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa hidup dalam ketakutan melihat perubahan ayahnya yang drastis. Rukman jarang makan, jarang tidur, dan lebih sering duduk menghadap ke arah hutan dengan tatapan kosong seolah menunggu sesuatu datang menjemputnya. Usaha kayu yang dulu ia banggakan, kini tak lagi ia urus dengan serius, meski uang tetap mengalir karena kontrak-kontrak besar sudah berjalan. Para pekerja mulai resah karena sering melihat Rukman berbicara sendiri di gudang, terkadang tertawa keras lalu menangis dalam waktu bersamaan. Kabar tentang kondisi mentalnya menyebar cepat ke seluruh desa, memperkuat keyakinan banyak orang bahwa pesugihan yang ia lakukan benar adanya dan kini sedang menagih akhir dari perjanjian. Suatu malam, ketika angin berembus sangat kencang hingga genteng rumah bergetar, Rukman kembali mendengar suara bisikan yang kini terdengar sangat jelas, bukan lagi samar seperti sebelumnya. Suara itu memanggil namanya dengan nada dalam dan berat, mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menyelesaikan semuanya. Rukman berdiri perlahan, wajahnya pucat, namun matanya tampak seperti orang yang telah membuat keputusan. Ia masuk ke kamar Rina dan memandang putrinya yang sedang tidur dengan napas teratur. Air mata mengalir di pipinya karena ia sadar bahwa semua ini bermula dari keserakahannya sendiri. Ia berbisik meminta maaf tanpa membangunkan anaknya, lalu berbalik keluar rumah tanpa membawa apapun. Malam itu bulan tertutup awan gelap dan suasana desa terasa sangat sunyi. Beberapa warga yang terbangun karena angin kencang mengaku melihat Rukman berjalan sendirian menuju arah hutan jati angker tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya mantap meski jalannya gelap dan becek akibat hujan sore tadi. Ketika sampai di tepi hutan, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan pepohonan jati tua berdiri seperti barisan saksi bisu yang telah menunggu kedatangannya. Rukman berjalan semakin dalam tanpa ragu hingga sampai di depan pohon lawang yang kini tampak lebih besar dan gelap dari sebelumnya. Lubang di batangnya terlihat seperti pintu yang benar-benar terbuka, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Angin berputar di sekelilingnya membentuk pusaran kecil yang membuat daun-daun kering berterbangan. Dari dalam lubang itu perlahan muncul sosok tinggi berambut panjang dengan 2 titik merah menyala di wajahnya. Suaranya menggema di antara batang-batang jati, mengingatkan Rukman bahwa semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Rukman tidak lagi menangis atau berteriak seperti sebelumnya. Ia hanya menunduk dan berkata bahwa ia siap menukar sisa hidupnya agar semua teror berhenti dan Rina tidak lagi diganggu. Sosok itu terdiam beberapa saat sebelum tertawa pelan. Suara tawanya bergema panjang seperti kayu retak tertimpa beban berat. Angin tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi sangat hening. Dalam keheningan itu terdengar suara tanah bergeser pelan di bawah kaki Rukman. Tanah di sekitar pohon lawang seperti membuka sedikit demi sedikit, membentuk cekungan gelap. Rukman memejamkan mata dan melangkah maju tanpa perlawanan. Dalam sekejap tubuhnya tertelan bayangan gelap yang menyatu dengan batang pohon, seolah ia tidak pernah berdiri di sana. Hutan kembali sunyi seperti biasa, hanya menyisakan hembusan angin pelan yang bergerak di antara dedaunan. Keesokan paginya, Rina terbangun dan mendapati rumah kosong tanpa ayahnya. Warga desa melakukan pencarian setelah mengetahui Rukman tidak kembali semalaman. Jejak kakinya terlihat jelas menuju hutan jati angker dan berhenti tepat di bawah pohon lawang. Di sana hanya ditemukan sendal dan bekas tanah yang tampak baru saja tergali, namun tidak ada tubuh atau tanda perlawanan apapun. Sejak hari itu, Rukman dinyatakan hilang tanpa jejak. Usahanya perlahan berhenti karena tak ada yang mengurus. Rumah besarnya dijual oleh keluarga jauh yang datang menjemput Rina agar tinggal bersama mereka di kota. Desa kembali tenang, namun hutan jati angker semakin jarang didekati siapapun. Warga sepakat menutup jalan setapak menuju bagian dalam hutan dan melarang siapa saja masuk setelah matahari terbenam. Konon pada malam tertentu, terutama saat angin berembus kencang dan bulan tertutup awan, terdengar suara lelaki menangis lirih dari arah pohon lawang, memanggil nama anak dan istrinya dengan penuh penyesalan.
Orang-orang percaya itu adalah Rukman yang tidak pernah benar-benar pergi, melainkan menjadi bagian dari hutan yang dulu ia datangi dengan penuh ambisi. Kisahnya menjadi peringatan bagi desa bahwa kekayaan yang datang dari jalan gelap selalu membawa harga yang lebih mahal dari yang dibayangkan, dan hutan jati angker akan selalu menagih setiap janji yang diucapkan di bawah bayang-bayang pohon jati tua. Demikianlah kisah pesugihan hutan jati angker yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan tanpa resiko, dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Jika kalian menyukai kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti dan mendukung channel atau cerita ini, agar semakin banyak kisah yang bisa dibagikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi